Sebenarnya semua itu ada pada Al-Aqsa. Puncak permasalahan itu ada di Al-Aqsanya, Bang. Al-Aqsanya. Gitu, Bang. Ngapain sih jauh-jauh bantu orang Palestina, negeri sendiri aja kesusahan, Kita kan gitu, Bang ya. Betul. Terus ngapain sih bantu Palestina? Jangan-jangan di sana teroris. Iya. Itu gitu juga kan, Bang ya. Coba kita bayangin Palestina, Mesir, Arab. Itu dekat apa itu? Itu tengah-tengah 3 kawasan. Kawasan Eropa, kawasan Afrika dengan kawasan Asia. Sehingga kalau kita udah nguasain ini, Bang ya, tempat ini, otomatis kita punya pengaruh kepada 3 kawasan besar tadi. Yahudi ngerti banget ini kita harus kuasain tanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada sharing podcast kali ini di Ruang Marbot kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial dan sangat sibuk sekali aktivitasnya. Mungkin gak asing lagi lah di kalangan teman-teman mahasiswa juga, karena beliau juga salah satu yang lumayan cukup sibuk di aktivis dakwah gitu ya, seperti itu ya. Pokoknya nyari Ustadz Ramadan ini kadang hari ini ada di Metro, kadang besok ada di Bandar Lampung, kadang ada di Jakarta gitu. Itu menurut dari informasi dari Mas Wahab katanya. Itu memang orangnya begitu. Mas Wahab itu siapa itu? Mas Wahab itu ada orang Marbot juga. Jadi nggak usah sungkan katanya gitu. Oh iya, apakah gitu? Iya katanya. Jadi nggak usah sungkan saja, sampaikan saja niatnya. Kalau memang beliau bisa nyalahkan waktu, beliau pasti bisa. Kecuali yang nggak bisa beneran gitu ya Ustadz. Insya Allah. Oke Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Allah. Ini lagi sibuk apa ini sekarang nih? Sekarang masih menggalang dana. Sampai Menggalang sekarang dana. ya. Kemudian juga menyebarkan informasi-informasi tentang Palestinaan. Dan selain itu juga kita lagi cari-cari event lah yang bisa bisa masuk ke berbagai segmen masyarakat gitu. Baik ya. Tentang Palestina langsung aja ini pokoknya. Iya, langsung aja. Jadi di bulan November ya. Kemarin tuh gelarannya di bulan November apa di Oktober ya? November tanggal 5. November tanggal 5 ya, hari betul. Minggu. Itu tergabung dalam sebuah apa sih namanya? Kalau ini disebutnya istighosah. Iya, Bang. Ya. Ini AMSA. Iya, Bang. Ya, AMSA ini adalah apa ini singkatannya Ustaz? Aliansi Masyarakat Selamatkan Al-Aqsa. Oh itu. Nah AMSA ini kalau latar belakangnya gimana Ustadz? Bisa diceritain nggak tentang AMSA? Iya. Mungkin teman-teman masih bingung juga ya, tanggal 5 November tuh ada apa di Kota Metro gitu. Iya. Jadi kemarin kita buat gelaran ya, cukup panjang gelarannya dari pagi jam 6 sampai maghrib itu ya, maghrib itu. Itu di halaman di halaman Masjid Taqwa Kota Metro. Tanggal 5 November nih. Event itu kita gagas untuk menggalang dana Palestina dan juga untuk dukungan Palestina dan doa bersama. Doa bersama. Awalnya kita ini melihat kalau Kota Metro ini masih adem-adem aja gitu Pak. Tentang Palestina tentang ya. Palestina Bang. Ya. Padahal di luar sana, di London, di bahkan di Jerman sendiri ya. Kemudian di Amerika juga. Itu Prancis, udah pada turun nih ya. Korea Selatan udah pada turun semua. Ini kok kita Metro yang seperti ini kok masih adem-adem aja gitu. Saya agak heran juga nih gimana supaya bisa bukan menyadarkan ya, bisa masyarakat melek gitu ngelihat oh iya ya kita nih punya isu yang harus kita angkat nih bareng-bareng gitu. Baik. Saya kalau ngambil modelnya kita ngumpulin masyarakat kemudian kita orasi kan gitu ya, kan ada yang model-model gitu ya. Iya. Ngumpulin masyarakat, oh kita orasi gantian gitu. Saya khawatir ini yang datang cuma orang-orang yang rajin ke masjid doang gitu. Tertentu lah ya, tertentu iya. gitu ya. Gak semua kalangan bisa terangkul kan gitu ya. Iya. Saya mikir ini kan isu anak kecil
ada yang jadi korban, betul. ya nggak Bang ya. Betul. Kemudian Mahasiswa, mahasiswa, anak muda, orang tua. Hmm. Jadi gimana nih supaya anak kecil juga ikut merasakan kesedihan penderitaan anak-anak Palestina. Di Palestina. Orang tua di sana, kemudian orang-orang yang selama ini nggak pernah nggak pernah dengar berita Palestina juga, gara-gara ada acara ini, kita harapin dia juga bisa ini juga gitu ya, Iya, bisa kebuka matanya gitu. Iya, betul, Oh iya, betul, kita punya problem nih di Palestina nih. Maka kita coba cari formula buat konsep acara yang lebih humble ke masyarakat. humble ke masyarakat. Pokoknya tujuannya masyarakat tahu ada isu Palestina, gimana cara ngumpulinnya gitu dah. Iya. Makanya kita mulai dari pagi itu senam. Iya. Ini senam ini kan masuk tuh untuk ibu-ibu kan. Betul, Ibu-ibu betul. yang biasa punya klub senam, klub apalagi tuh ya, klub senam gitu ya. Terus ibu-ibu yang biasa nongkrong-nongkrong atau jogging di sekitar taman. Iya. Ini gimana nih supaya kita rangkul, kemudian dia bisa ikut senam, dan senamnya juga temanya luar biasa Bang. Tema yang kita angkat lagu-lagu Palestina. Wah, biasanya kita angkat lagu-lagu koplo gitu kali ya. Betul. Ini lagu Palestina yang kita nyanyiin di situ. Masya Allah, keren. Gitu ya. Dari situ kita ngasih tahu tuh, ini untuk solidaritas Palestina, maka bagi ibu-ibu yang mau yang mau galang dana, silakan hari ini kita bisa ini gitu Bang. Setelah senam beres tuh, jam 7 beres, jam 7 kita lanjutin dengan acara anak-anak. Acara anak-anak. Oh, acara anak-anak. Tujuannya Rangkaiannya apa aja itu? Kemarin itu ada dongeng kalau senam, iya, pokoknya dari senam jam 6 sampai jam 7. Jam 7 itu nyambung dengan dengan melukis, menggambar. Oh, menggambar ya, menggambar. Untuk anak-anak tuh. Habis itu selesai jam 9 dongeng. Dongeng. Luar biasa Bang. Betul. 420 orang yang daftar. Masya Allah. Keren gak tuh? 420 anak-anak, belum lagi bapak ibunya tuh yang mendampingin kan. Itu kan masuk banget. Terus yang digambar apa? Masjidil Aqsa. Imajinasi mereka kan kebayang tuh. Ada gambarnya luar biasa Bang. Ada yang gambarnya itu Masjidil Aqsa, ada anak Palestina yang lagi sedih, ada tank-tank Israel yang lagi nyerang, ada helikopter yang lagi ngebom seperti itu. gitu. Kita jadi masuk Bang. Iya. Dari anak-anak jadi kita suruh untuk ngelukis itu, mereka menjiwai. Wah, saudara kita di Palestina lagi kondisinya lagi kayak gini nih. Betul. Habis itu kita hibur tuh Bang ya, jam 9 ke atas tuh dengan dongeng. Ya diimajinasikan juga dongeng tentang kepalestinaan juga. Iya. Terus anak-anak SD, anak-anak SMP, ada yang kita ajak untuk nampil di hadapan anak-anak itu, ada yang puisi, ada yang nasid, ada yang hadroh gitu. Jadi keren Bang kemarin. Baik, tapi kan artinya gini, gelaran tersebut itu diinisiasi oleh banyak komunitas kan? Berarti kan yang tergabung di dalam situ, di dalam AMSA itu kan berarti banyak sekali aktivitas. Saya melihat ada kalangan teman-teman mahasiswa juga banyak. Betul. Terus ada namanya kampung dongeng gitu. Kampung dongeng, iya. Anak-anak ini juga Bang, anak-anak yang suka nyepeda itu. Kita kelibatin tuh. Yang klub sepeda anak-anak tuh. Anak-anak itu ya, apa sih namanya? Kita libatin tuh. Pushbike ya. Oh iya. Kita libatin tuh. Oh. Kemarin tuh saya juga pengen ngelibatin kayak kayak teman-teman di ontel gitu. Teman-teman yang suka nyepeda gitu. Cuma belum ketemu linknya gitu. Jadi saya ketemu itu aja deh. Iya. Jadi rangkaian tuh dari pagi sampai dengan sore hari. Iya betul. Nah ini kan konsep tentang gelaran itu diinisiasi oleh banyak komunitas, tadi bahkan pemerintah juga masuk, Pak Wali Kota juga ikut bergabung di acara tersebut. Gitu semua aspek. Kita memang mengundang semua ya. Iya Bang. Jadi kita persiapan itu 10 hari. Tanggal 5 ya mundur 10 hari itu kita persiapan. Ya tadi memang kita gitu ngebaca situasi. Kalau kita cuma ngumpulin kemudian hanya orasi kayaknya orangnya itu aja gitu. Betul. Gimana supaya kita bisa merangkul? Makanya segmennya kita buat lebih lebar lagi dengan acara yang variatif seperti tadi itu Bang. Kemudian apa tadi pertanyaan lupa saya Bang. Apa tadi? Ya maksudnya acara itu kan dari pagi sampai sore terus bergabung dengan banyak komunitas di dalamnya. Oh iya tadi gimana kok pemerintah bisa ikut gitu ya? Juga, nah, itu. Ada Kemenak juga. Iya benar Bang. Gitu. Emang kita gini, kira-kira siapa yang pertama kali jadi juru kuncinya gitu Bang. Okay. Juru kuncinya itu ada pada MUI. Maka kita pertama kita datengin dulu.
Buya kita, Buya Zakaria Ahmad, ulama kita di Metro ini. Saya sowan ke beliau, saya utarakan niat dan beliau alhamdulillah langsung respect dan saya akan hadir. Waduh ini luar biasa, saya senang banget tuh Bang. Habis itu langsung kita buat surat ke Polres, kita surat ke Dewan, surat ke Wali Kota, kita buat surat ke dinas-dinas, surat ke sekolahan gitu. Untuk ngundang kemari ke Kejaksaan Negeri juga kita undang juga. Wah, semua Kemenak ya kita undang. Iya. Karena Buya udah ngasih kunci. Udah support lah ya. Udah support. Iya. Dalam waktu 10 hari tadi kan akhirnya kemudian disepakati namanya AMSA gitu kan Bang. Ya. Itu awal mula AMSA itu berarti baru kali pertamanya di Kota Metro. Iya Bang. Untuk mengadakan acara ini kita pakai nama apa nih kan gitu. Karena gabungan dari banyak komunitas gitu kan. Ya udah kita pakai nama AMSA, Aliansi Masyarakat Selamatkan Al-Aqsa. Kenapa Al-Aqsa bukan Palestina? Iya. Yang gitu Bang ya. Iya. Kenapa Al-Aqsa bukan Palestina atau kenapa bukan Gaza sekalian gitu ya. Iya. Kenapa Al-Aqsa? Karena memang isunya bukan hanya kita nggak ngebahas isu Palestinanya doang atau kita ngebahas Gaza yang hari ini lagi dihancurin. Sebenarnya semua itu ada pada Al-Aqsa. Puncak permasalahan itu ada di Al-Aqsanya Bang. Gitu Bang. Jadi kalau kita ngelihat konflik ini, itu awal mulanya ya dari Al-Aqsa itu Bang. Oh. Gitu Bang. Iya. Ada apa di Al-Aqsa itu? Itu kan dia, gitu Bang ya. Itu kayaknya pertanyaan pamungkas itu kan. Iya. Iya. Tapi sebelum kita lari ke sana, jadi akhirnya kemudian disepakati nama itu. Betul Bang. Kalau nggak salah di dalamnya juga ada komunitas kasih Palestina, ya kan? Betul. Yang kasih Palestina. Jadi artinya mereka itu bergabung menjadi satu. Iya. Terus kemudian menyepakati nama tersebut. Iya. Berarti harapannya nanti ke depan kita mau buat gelaran yang lebih besar lagi dong. Insya Allah. Gitu ya? Iya Bang. Situ ada DT Peduli, ada Ayo Cinta Masjid, itu. Ada Masjid Taqwa Peduli, ada Baitul Mal BMM itu. Ada Sepit juga, komunitas ojol. Iya, Syarikat Pengemudi Daring ikut juga di situ. Maaf nih Ustadz, kalau ada komunitas yang non Muslim katakanlah, mau bergabung boleh nggak itu? Jadi awalnya gini Bang, kita itu ketika itu pengen buat agenda yang pokoknya semua segmen kan bisa terangkul tuh, termasuk sebenarnya non Muslim pengen kita rangkul juga. Cuman karena mungkin juga kita belum siap bangun komunikasi ke sana dan juga acara kita di depan masjid gitu ya Bang ya. Akhirnya kita cari nama yang paling ini dulu deh, yang paling bisa merangkul orang. Gitu Bang ya. Doa. Nah, doa ini kan enak nih denger ya. Istighosah. Ini udah gak asing lagi di kalangan pesantren juga kan. Iya. Karena kita juga ngerangkul pondok-pondok pesantren Bang. Iya. Gitu. Udah ini dulu deh. Ini dulu. Apalagi kita nempatinnya di depan Masjid Taqwa kan gitu Bang ya. Udah doa dan istighosah. Sebenarnya awalnya kita tuh pengen lebih besar lagi, termasuk non Muslim juga bisa gabung di kita. Karena isu yang kita angkat isu kemanusiaan Bang. Terlalu kecil kalau kita angkat sebagai isu agama doang. Kata orang kan bilang begini, nggak perlu ente jadi Muslim untuk bantu Palestina. Ente jadi manusia aja nggak tega ngeliat Palestina digituin gitu kan Bang ya. Apalagi kemarin di Gaza itu ada gereja, rumah sakit yang dihancurin juga. Gitu. Oke. Gitu Bang ya. Nah di puncak acara kegiatan tersebut itu kan selain doa tadi, terus sore harinya itu ditutup dengan kegiatan penggalangan dana. Penggalangan dana ya. Kalau itu jam berapa ya Ustadz? Dimulainya itu ya? Habis asar. Habis asar mulai digalang dana itu? Iya, enggak. Habis asar itu ada, rangkaiannya tadi habis anak-anak jam 10 gitu Bang ya. Terus kita ada panggung komunitas. Jadi anak-anak musik itu kita kasih ruang di situ. Anak-anak teater. Ada dari kampus YIN Metro itu ikut di situ. UKM Impas. Ikut di situ. Wah keren banget. Keren banget pokoknya. Salut. Bener Bang. Keren banget itu. Itu first class lah itu penampilannya keren banget. Baik. Terus abis itu sorenya ibu-ibu tuh. Ibu-ibu hadro, ibu-ibu rebana itu apa sih namanya? Ya hadrohan itu gitu ya. Kita suruh tampil juga gitu kan. Kita kasih ruang juga ibu-ibu nampil. Sambil nunggu jamaah
Ngumpul lah di depan Masjid Taqwa. Kenapa di depan masjid, nggak dalam masjid? Iya. Di depan masjid supaya orang tahu ini ada acara besar tentang Palestina di kota Metro gitu Bang. Coba kalau di dalam kan nggak kelihatan dari luar ya nggak Bang ya? Betul. Kalau kita di depan kelihatan orang, wah pernah. Emang tujuan kita kan supaya kota Metro ini lagi peduli kepada Palestina gitu. Tujuan kita begitu Bang. Nah dari situlah alhamdulillahnya karena support dari ini luar biasa nih ya dari pemerintah kota Metro, wali kota datang, wakil wali kota datang, kemudian dari MUI-nya datang. MUI-nya langsung datang juga. Masjid Taqwa juga datang ya, Masjid Taqwa, dari Basnas datang, dari aparat-aparat Pemda datang semua gitu Bang ya. Kecamatan datang semua, Pak Camat. Kemudian dari Kemenak juga datang. Luar biasa deh. Merinding saya Ustadz. Yang lebih keren lagi wali kota kita langsung turun untuk ini. Apa namanya? Lelang ya? Lelang ya? Waduh. Penggalangan dana. Nah, penggalangan dana dibuka di jam? Itu jam sudah ya? udah selesai doa. Jam 5, hampir jam 5. Iya udah jam 5 lebih tuh. Wah itu baru mulai penggalangan dana. Saya ngeliat itu, Masya Allah Ustadz. Iya Bang. Banyak banget orang di pelataran Masjid Taqwa itu ya. Kayaknya seperti berlomba-lomba. Bener Bang. Untuk apa namanya giroh ya semangat untuk saling membantu gitu wali kan. Kota nih siapa ya Lelang langsung pada nunjuk wah Masya Allah. Jadi penggalangan dana tersebut dibuka terus ditutup sekitar jam berapa Ustadz? Kita langsung umumin tuh waktu itu. Jadi gitu. kan kita dari pagi udah mulai galang dana. Dari pagi udah mulai. Mulai galang dana dari pagi tuh. Ada yang di jalan. Ada yang di jalan ya. Ada yang di taman gitu Bang. Betul saya lupa. Ada yang di jalan tersebut. Itu jam 1 kita hitung itu sudah hampir 50 juta. Udah hampir 50 juta Bang. Lupa saya. Hampir 50 juta itu. Terus habis itu acara dilanjutin lagi sore sampai acara penggalangan dana tersebut. Itu teman-teman langsung ngitung lagi tuh, ngitung cepet. Dan nih angkanya saya nggak tahu bisa pas begitu Bang ya. Gimana? 100 juta Bang. Sore itu 100 juta. Awalnya kan saya umumin 99 juta 900 ribu rupiah. Habis itu yaudah saya tambahin 100. Ada yang maju, saya tambahin 100, akhirnya genap 100 juta Bang. 100 juta? Iya Bang, sore itu tuh sebelum maghrib tuh udah 100 juta itu. Satu hari kita ngumpulin uang, alhamdulillah tuh luar biasa Bang. Ya Allah ya Rabbi. Dan akhirnya totalnya berapa Ustadz? Nah, abis itu kan ada nambah-nambah lagi gitu ya. Ada yang orang yang bilang nanti uangnya saya kirim. Betul. Kirim lagi. Alhamdulillah totalnya itu kan ada juga yang transfer ya. Ada yang transfer, ada yang cash ya. Ada yang cash. Yang cash itu yang tadi itu Bang ya 100 juta terus ditambah ada tambahan. Yang transfer tadi. Transfer tadi jadi semua total itu 170 juta 335 ribu Bang. 170 juta 335.000. Iya, ini ada lagi nih yang udah ngomong mau donasi 6 juta. Cuma uangnya belum saya ambil nih. Oh, belum diambil. Jadi kalau di total bisa 176 juta 335 ribu. Nah, yang sudah ditransfer atau yang sudah disalurkan? 100 ini semua udah saya salurkan. Kecuali yang 6 juta yang belum diambil. Iya. Oh, maaf Ustadz, itu disalurkannya kemana? Oh iya, disalurkannya itu lewat Komite Nasional Rakyat Palestina. Oke. Iya, Komite Nasional Rakyat Palestina itu lembaga penyalur. Jadi lembaga yang sudah ada di Jakarta sejak tahun 2006. Nah, udah agak lama gitu ya Bang ya. Iya, udah senior, udah senior. Pengalaman lah tentang hal itu. Dan dia udah cabangnya udah dari mana-mana tuh. Dari Aceh sampai kita Papua sudah ada. Di Papua tuh sudah ada cuma ya belum terlalu aktif di sana gitu ya. Tapi di Papua sudah ada, di NTB ada, di NTT juga ada, Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Palu sampai Gorontalo juga ada Bang. Alhamdulillah Bang. Gitu. Jadi sudah tersalurkan 170 juta 335.000. Alhamdulillah ini juga kita bermitra di KNRP ini bermitra kepada pemerintah juga. Gitu. Jadi dari KNRP ini juga pernah mengadakan kunjungan ke Bu Retno. Bu Retno Marsudi. Mantan Kapolres Metro. Bukan Bu Retno Marsudi Kemenlu. Oh iya siap. Menteri Luar Negeri iya. gitu ya. Kita juga bangun komunikasi ke Kemensos juga. Kita bangun komunikasi ke kedutaan kedutaan Palestina di Jakarta juga gitu. Artinya memang ini lembaga ini
gimana supaya lembaga ini aman, itu Bang ya, benar-benar lembaga yang legal, dari segi izin-izinan segala macam di negara ini udah beres, dan kita menyalurkan ke sana tepat kepada lembaga yang aman juga, Iya. clear dan aman gitu. Iya. Kita nggak pengen kan kita nih nyalurin ke lembaga yang jangan-jangan ini Iya, enggak atau dipotong-potong gitu kan, potongan lebih banyak gitu kan. mau lebih wajar-wajar banyak. aja. Iya, terus juga takutnya lembaga yang itu Bang, yang garis keras itu. Oh Kita iya, khawatir gitu iya. Bang. Iya, Makanya iya. kita juga menyalurkan ke lembaga yang aman. Aman dalam arti memang lembaga mitra kita yang di luar negeri itu lembaga yang udah ada izinnya juga di sono gitu. Dan tepat sasaran tentunya. Tepat ya. sasaran gitu. Jadi perlunya apa ya bantuannya itu gitu Iya, kan gitu, seperti Bang. itu. Baik Ustadz. Nah, sekarang kita masuk pada substansi Palestina. Iya Bang. Iya kan? Ini kan opini banyak berkembang. Media sosial itu kan luar biasa Ustadz. Baik dari yang Ustadz bahas tadi, ada pembahasan Al-Aqsa, ada Gaza, dan tentang Palestina tentunya. Terus kemudian banyak korban berjatuhan, anak-anak segala macam. Tapi saya meyakini bahwa nggak semua katalah orang gitu mampu menerjemahkan apa sebenarnya kondisi yang ada di Palestina hari ini. Gitu. Mungkin bisa bantu sebenarnya yang terjadi itu yang kayak gimana. Iya Bang. Gitu seperti itu. Ya emang opini yang terjadi gini Bang. Ngapain sih jauh-jauh bantu orang Palestina, negeri sendiri aja kesusahan Kita kan gitu Bang ya. Betul. Betul. Terus ngapain sih bantu Palestina? Jangan-jangan di sana teroris. Iya. Itu gitu juga kan Bang ya. Terus ngapain sih ribut-ribut saling berebutan tanah? Kan ini juga si Yahudi butuh hidup juga kan gitu Bang ya. Iya, Termasuk hidup berdampingan hidup beragama berdampingan. kan. Yahudi kan beragama. Ya kan? Iya, Itu iya. juga beragama. Kenapa kok nggak berdampingan aja? Kenapa kok gontok-gontokan? Nah, bisa dibantu jawab nih Ustaz. Iya Bang. Jadi kalau kita ngomongin ke substansi tentang Palestina ini, jadi tadi saya udah nyebutin tuh, ini masalahnya ada di Al-Quds itu. Masjid Al-Aqsa itu Bang ya. Masjid Al-Aqsa itu. Jadi Masjid Al-Aqsa ini memang masjid yang udah dibangun oleh Nabi Adam. Nah kita nih ngapa ngomong begitu? Karena kita sebagai muslim hanya yakinnya kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Gitu Bang ya. Hanya yakinnya kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa kita nggak pakai kitab yang lain? Kita nggak pakai omongan yang lain atau pendapat yang lain? Kita tentu percaya dengan apa yang ada di Quran. Karena Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga tuh keasliannya gitu Bang ya. Dan sabda Nabi yang mana Nabi hadisnya itu juga hadis yang tentu hadis yang sahih itu Bang ya. Memang Nabi yang ngomong gitu ya. Bukan udah dicampur-campur oleh omongan manusia. Kan gitu Bang ya. Dan kenapa saya nggak mau pakai kitab agama lain? Ya bisa jadi kitab agama lain juga udah dicampur-campur gitu Bang. Gitu Bang ya. Jadi saya sebagai seorang muslim hanya percaya kepada apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Nah di hadis menyebutkan bahwa masjid yang pertama kali dibangun itu yang pertama oleh Nabi Adam Masjidil Haram. Setelah itu Masjid Al-Aqsa. Gitu. Nabi nyebutin gitu. Dan jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Jadi ini masjid udah disiapin Nabi Adam. Masjidil Haram ya untuk orang muslim, Masjidil Aqsa juga untuk orang muslim. Gitu Bang ya. Itu kalau runut dari belakang tuh. Gitu ya. Nah kemudian sekarang Masjidil Aqsa diklaim oleh Yahudi, katanya masjid itu udah disiapin oleh Nabi Sulaiman untuk dibuatkan kuil bagi agama Yahudi. Karena kita tanya emang Nabi Sulaiman orang Yahudi, agama Yahudi. Semua nabi itu muslim. Ya enggak? Dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim itu muslim semuanya. Nabi Musa juga muslim semuanya. Enggak ada nabi membawa agama baru, enggak ada. Hanya semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hanya membawa satu agama. Karena yang merintahkan juga satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala membawa agama Islam itu. Nah, sekarang mengapa di tanah Palestina itu atau Masjidil Aqsa itu diklaim bahwa itu tanah untuk orang Yahudi. Iya. Gitu ya. Karena Yahudi ngerti Bang. Ngerti intisari dari surat At-Tin.
Ada apa itu di surat At-Tin? Wattini wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin dan bukit Tursina. Wahadzal baladil amin. Mekah. Yahudi ngerti nih dengan 3 tempat ini. Kan Allah nggak mungkin tuh ngejelasin 3 tempat kalau cuma sia-sia nggak ada apa-apa. Iya nggak? Pasti Allah bersumpah dengan 3 tempat ini karena tempat 3 ini istimewa, Bang. Coba kita bayangin Palestina, Mesir, Arab. Itu dekat apa itu? Itu tengah-tengah 3 kawasan. Kawasan Eropa, kawasan Afrika dengan kawasan Asia. Sehingga kalau kita udah nguasain ini, Bang ya, tempat ini, otomatis kita punya pengaruh kepada 3 kawasan besar tadi. Yahudi ngerti banget ini kita harus kuasain tanah ini. Caranya gimana supaya kita masuk? Nah, klaim aja tuh Masjidil Aqsa peninggalan Raja Sulaiman untuk orang Yahudi. Mereka mengklaim gitu, Bang. Klaim lagi bahwa ini tanah Palestina dulu tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Karena Nabi Yakub pernah tinggal di situ. Dan Nabi Yakub itu siapa? Nabi Yakub adalah bapak dari 12 anak yang dinamakan Bani Israel itu. Gitu, awal ceritanya begitu. Jadi sebenarnya tujuannya ingin menguasai negara, Bang. Gitu. Yang supaya dia masuk itu mengklaim atas nama ajaran Yahudi. Padahal tadi saya udah bilang, Yahudi itu nggak ada, adanya Islam. Nabi itu nggak ada yang Yahudi, adanya Islam semuanya gitu, Bang. Nah gitu, Bang. Masya Allah. Jadi sebenarnya artinya ya Al-Aqsanya. Iya. Yang paling terpenting itu kita bicara tentang Al-Aqsanya. Gitu, ya. Jadi apa namanya dengan maaf Ustadz, saya itu kan salah satu juga yang aktif ya di media sosial. Saya ngeliat yang saya bilang tadi bahwa ada rumah sakit di Palestina, rumah sakit Indonesia itu berhenti beroperasi. Saya ngeliat di artikel di detik.com tadi. Terus semakin bertambah korban seperti itu. Pertanyaan saya gini Ustadz, kenapa orang yang Ustadz sampaikan tadi, kita nggak perlu harus jadi Muslim, kita cukup untuk menjadi seorang manusia. Itu bagi orang teman-teman non Muslim, kenapa dia harus turut membantu, gitu, turut serta bicara tentang keselamatan Palestina atau Al-Aqsa. Ya, jadi ini sekali lagi kalau dibilang apa namanya ya. Pertama memang awalnya mengklaim ya. Jadi Yahudi mengklaim itu adalah hak kami gitu, tanah hak kami, masjidnya juga masjid hak kami. Tapi sebenarnya ini adalah agenda untuk menguasai tanah tersebut sehingga mereka mempunyai pengaruh besar ya di dunia ini gitu. Tujuannya begitu, dan tujuan besarnya adalah supaya semua manusia ini semuanya itu kita jadinya udah kebutuhan kita itu ya harus ke mereka gitu, ke Israel. Apa sih namanya? Ketergantungan. Akhirnya kita nanti ketergantungan kepada mereka. Tujuan besarnya begitu, Bang. Uang, kita butuh uang ke sana, butuh senjata ke sana, butuh sumber daya alam ke sana, butuh orang pintar ke sana. Akhirnya kita tuh nggak punya apa-apa. Akhirnya tergantung kepada mereka. Tujuan besarnya begitu. Gerakan ini begini, tujuannya seperti itu. Nah, kemudian kan gimana caranya untuk menguasai tanah tersebut? Ya orang aslinya diusirin. Jadi saudara kita di Palestina ini sejak tahun 48 berdirinya Israel atau 75 tahun yang lalu, itu kehidupannya itu kayak orang bukan hidup di negerinya sendiri. Makanya mereka terjajah, Bang. Mereka dijajah, diusir, kemudian di Gaza itu diblokade gitu. Sampai kita tuh ngelihat mana sih suara dunia gitu ya. Ngelihat rumah sakit udah dijadiin sasaran perang. Ini kan rumah sakit ini bukan tempat untuk markas peperangan, tapi tempat untuk kemanusiaan gitu ya. Betul. Kemudian dokter dan juga medis sudah menjadi korban juga. Ini suara dunia ini kemana gitu. Makanya yang mengangkat isu Palestina ini nggak hanya Muslim juga. Yang di luar negeri yang non muslimnya lebih mayoritas juga ternyata mereka juga punya hati untuk melihat ini secara jernih. Ini bukan masalah agama gitu, Bang ya.
Kali lagi tadi saya bilang tuh, ini bukan masalah agama, tapi ini adalah genosida Bang. Penghabisan warga asli Palestina demi nafsu besarnya Israel untuk menguasai kawasan tersebut. Maka mereka punya mimpi untuk membuat negara Israel Raya. Dari mana itu Bang? Dari Syam ke Mesir. Mesir ada apa itu? Mesir ada terusan Suez. Mahal itu Bang. Iya enggak? Gimana kalau Mesir mau dikuasain? Sekarang Mesir udah begitu dengan Israel, ya enggak? Terus abis itu ke Saudi. Ini mungkin kita kaget, kok Saudi bisa kena ya? Iya, dulu dalam sejarah kan Yahudi pernah tinggal di Madinah. Iya. Di Khaybar, ada Bani Quraizah, Bani Qunayq, itu kan Bani Israel semua itu yang pernah tinggal di Madinah. Gitu Bang ya. Dan mereka mengklaim itu tanah nenek moyang kami tuh. Dulu nenek moyang kami diusir dari tanah tersebut. Maka mereka pengen ngambil daratan Saudi juga. Habis itu sampai ke Irak. Kenapa ada Irak? Karena Nabi Ibrahim, mereka klaim Nabi Ibrahim itu dari Mesopotamia, dari Irak, dan itu Nabi kami. Dan itu tanah nenek moyang kami. Begitu sampai begitu Bang, inian mereka gitu Bang ya. Mimpi mereka seperti itu. Makanya yang membuat kita heran Bang ya. Apa namanya negara-negara Arab nih juga kenapa membangun hubungan gitu dengan Israel. Kayak Maroko itu udah membangun hubungan. Yang pertama kali membangun hubungan itu adalah Mesir Bang. Tahun 79 atau 78 gitu ya. Itu udah bangun hubungan itu dengan Israel itu. Udah lama Mesir. Kemudian yang kemarin itu yang baru Bahrain. Kemudian Uni Emirat Arab, Sudan, Maroko. Dan ini Saudi juga pengen membangun hubungan damai dengan Israel. Bayangin Bang kalau Saudi membangun hubungan damai dengan Israel, kira-kira kita mau ngomong apa? Saudi aja kayak gitu, masa kita mau menentang Israel? Sampai begitu Bang. Namanya kan Abraham Accord, perjanjian Abraham gitu. Bahwa kita ini satu umat, satu nabi. Nabi Ibrahim itu adalah orang tua kita bersama. Udah kita gak usah ribut gitu. Lagi-lagi ini namanya apa itu namanya ya? Ini juga bukan klaim, apa sih namanya? Ya kamuflase lah. Pakai nama-nama Ibrahim tapi tujuannya supaya apa nih? Supaya kita udah damai dengan negara Arab. Tujuannya apa itu? Untuk nguasain, untuk nundukin. Gitu Bang. Iya. Masya Allah. Baik Ustadz. Melalui AMSA. Iya Bang. Apa pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait tentang Palestina? Mungkin bisa melalui podcast ini bisa disampaikan. Terus kemudian harapannya ke depan. Terus mau ada agenda apa? Terus juga satu lagi, kalau bagi teman-teman ini sampai sekarang masih dibuka ya donasi itu ya? Boleh Bang. Terus ya? Terus. Berarti nanti mungkin nomor rekeningnya harus disebutin juga, nanti kita sematkan juga di kolom komentar atau di deskripsi. Monggo silakan. Iya. Harapan kita Palestina ini tadi udah isu kemanusiaan clear. Berarti siapapun kita yang mempunyai hati nurani sebagai manusia, kan gitu Bang ya. Berarti kita ini harus punya empati dan simpati terhadap saudara kita di sana. Itu sebagai manusia nih, kalau kita ngerasa diri kita manusia gitu Bang ya. Harusnya merasa sedih, merasa terenyuh dengan kondisi Palestina di sana. Kalau kita sebagai manusia yang normal tuh ya, yang masih mempunyai nilai-nilai perikemanusiaan tersebut. Pertama itu. Tapi nggak cukup dengan simpati sedih. Simpati itu harus ada aksi. Iya Bang. Simpati itu harus ada aksinya Bang. Apa itu aksinya? Yang pertama mungkin kita harus ngasih tahu nih. Mengapa kita harus aksi? Mengapa harus kita membantu dengan perbuatan yang real? Bukan hanya sedih, bukan hanya ini dan itu. Pertama gini, kita itu nggak cukup untuk menunggu Palestina itu hanya dengan ramalan-ramalan doang. Sekarang kan mulai banyak nih ramalan katanya nanti Palestina akan merdeka 5 tahun lagi, gitu Bang ya. Israel akan hancur kira-kira sedikit lagi. Oke lah, itu sebagai keimanan kita bahwa Israel memang namanya manusia, kekuatan apapun Firaun aja hancur. Ya Bang ya, apalagi Israel yang kayak gitu. Semuanya akan kalah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan umat Islam.
Cuma harapan saya itu jangan cuma hanya kita Jadi penonton. penonton, harus ada aksi dong. Iya, iya, iya. Nah Palestina itu sekarang yang selama ini hari ini udah 41, 42 hari itu Bang ya. 42 hari. 42 hari diserang, itu yang hancur habis-habisan Bang. Dari, ini saya bacain Bang ya. Ini saya bacain, izin saya bacain ini apa aja sih yang udah yang terjadi di sana nih selama, ini saya bacain Bang. Ada 11.500 jiwa yang meninggal Bang. Nih, selama 42 hari ini. 42, 43 ya, 42 lah ya kira-kira gitu. Ada 29.800 orang yang luka-luka gitu. 1.700.000 orang mengungsi. Kemudian ada 265.000 rumah hancur. Hancur Bang, 265.000. Ya Allah, luar biasa. Rumah sakit, ada 30-an rumah sakit yang udah hancur. Dan terakhir tadi Abang kasih tahu kan Bang ya, sampai rumah sakit Indonesia aja sekarang udah nggak fungsi lagi. Udah nggak ada bahan bakar untuk ngidupin gensetnya gitu Bang ya. Nah gitu. Ini udah habis-habisan ini. Kan kita berpikir seperti ini berarti jangka panjang dong kita harus membantu Palestina. Iya. Karena jangka panjang gimana? Rumah harus kita bangunin lagi. Iya. Saya berpikir kemarin gini Bang, ini kita dapat donasi 100 juta. Kan kemarin tuh acara gitu. 100 juta ini paling bisa untuk membangun satu rumah minimalis. Kan gitu Bang ya. Padahal tadi ada berapa tuh saya sebutin? 290-an rumah yang harus dibangun. Iya. Artinya sumbangan kita kemarin nggak seberapa Bang. Kalau kita kirim ke sana mungkin hanya untuk satu rumah doang gitu. Makanya jangan berhenti kita membantu Palestina ini. Gimana kita punya kontribusi untuk membangun membangun rumah sakit, membangun masjid yang hancur juga di sana, membangun apalah sumber kehidupan saudara kita di Palestina. Dan kita juga sebagai umat Islam itu harus punya Bang ya, punya keyakinan. Tanah Palestina itu adalah tanah yang Allah berkahi. Di Al-Quran disebutin ada 4 kali tanah diberkahi. Dan satunya itu tanah Palestina adalah tanah suci. Gitu Bang ya. Artinya kita ngebantu saudara kita di Palestina itu insya Allah kita kedapatan berkahnya Bang. Ini harus menjadi keyakinan kita sebagai orang Islam. Gitu Bang ya. Karena Allah bilang begini, dalam hadis itu ada seorang sahabiat, seorang ibu-ibu, dia nanya kepada Rasul, ya Rasul berikan aku fatwa tentang Baitul Maqdis. Kata Nabi apa? Ituhu fasallubihi, datang dan sholat di sono. Suruh sholat Bang. Artinya kita harus juga punya keinginan suruh sholat di sana. Bukan hanya jalan-jalan doang. Sholat dalam Masjidil Aqsa gitu Bang ya. Tanah yang diberkahi tadi. Tanah yang diberkahi. Terus ibu-ibu ini bilang, ya Rasul saya ini udah tua gitu ya. Kalau saya nggak bisa ke sana gimana, ada alternatif nggak gitu. Kata Nabi bilang, fa'ahdihu zaitan tusroju bihi qanadil Masjidil Aqsa. Kasih hadiah. Hadiah itu minyak, yang minyak itu akan menerangi Masjidil Aqsa. Itu pahalanya akan seperti kita bisa sholat di sana. Nah hari ini Bang, kalau kita ngebantu saudara kita di sana, Gaza kita bantu, kemudian saudara kita yang tadi itu di sana kita bantu semuanya kehidupannya, insya Allah itu kita nggak bisa datang ke sana, tapi pahalanya seperti kita udah sholat di sana Bang. Gitu Bang ya. Betul. Harapan saya begitu. Gitu. Kita bantu Palestina jangan hanya ketika Palestina dibom baru kita ngomongin Palestina, jangan. Kapanpun terus kita harus bantu Palestina. Bantu Palestina. Kita di sini mungkin di PHK gitu ya gara-gara gara-gara diboikot tuh produk Israel ya. Di PHK nggak dapat kerja lagi. Kita masih aman. Paling enggak kita masih duduk sama keluarga itu udah makan udah terjamin. Masih bisa ketawa-ketawa. Masih bisa ngopi bareng ya nggak Bang? Masih bisa nonton film bagus, istilahnya gitu ya. Masnya bisa scroll handphone ya nggak? Masih punya kuota. Nah saudara kita di sana air diputus, listrik nggak ada, gelap gulita. Terus dia mau sumber makanan dari mana? Buminya udah hangus. Itu Bang. Lagi ngobrol-ngobrol tahu-tahu nuklir dari atas tuh, wing gitu kan. Itu kan situasinya sangat. Saya nggak tahu lagi ya Ustadz. Saya kemarin nggak sengaja itu nonton di FYP di TikTok.
itu ada anak-anak kecil itu sambil mereka tuh sambil menari-nari. Iya. Itu mereka ke pengungsian kalau nggak salah. Iya. Tapi mereka tuh dengan riang gembira gitu. Saya juga bingung tuh, nggak ketemu di akal sehat saya. Situasinya sangat mencekam, tapi mereka tuh termasuk orang tuanya juga. Orang tuanya berusaha untuk menghibur anak-anak. Itu gimana Ustadz? Bisa diceritain nggak sih Ustadz? Kita bingung emang lihat Agak orang bingung Gaza. saya. Kita bingung lihat orang Gaza. Ini adalah keajaiban dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pejuang di sana siapa sih? Iya. Pejuang itu kan rakyat sipil yang jadi pejuang. Negara yang nggak ada tentara, yang nggak ada polisi ya Palestina. Yang ada pejuang. Ya, Pejuang kalau bahasa gampangnya kita nih ormas bang. Iya enggak? Iya. Hari ini ormas udah dikepung selama 42 hari. Yang ngepung itu negara Israel, negara kuat tuh. Punya nuklir, punya tenaga, punya senjataan canggih semua. canggih semua. Iya. Amerika ikut di situ, Jerman ikut di situ, ini Uni Eropa ikut di situ. Hari ini nggak ada yang Bantuin sama sekali. nggak ada yang bantuin sama sekali, tapi masih bisa ngelawan bang, masih bisa matiin musuh. Nggak masuk di akal nggak bang? Gak Ya? masuk di akal. Itu sangat gak masuk di akal itu. Saya juga nggak pikir ya Allah, ini mereka hidup nggak ada air, hidup nggak ada listrik, tapi masya Allah emang inilah apa ya mentalitas warga Gaza yang dekat dengan Al-Quran, yang mereka itu dekat dengan Allah, yang mereka hidupnya sudah memang kesabaran di atas kesabaran. Di atas kesabaran. Kita bisa menyaksikan, wah inilah memang mentalitas orang yang, makanya Nabi itu pernah bilang gini bang, la tazalu ta'ifatan min ummati alal haq zahirin bi'aduwihim qahirin. Nabi itu bilang, nanti akan ada satu umat yang mereka itu akan menjaga hak kebenaran. Dan mereka akan berani melawan musuhnya. Para sahabat, di mana itu Nabi? Fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Orang tersebut ada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Sekitar Baitul Maqdis ya Gaza gitu ya bang ya. Nah itulah orang-orang yang Allah pilih bang. Masya Allah. Emang udah ada di hadis bang. Orang-orang pilihan itu bang kalau kita. Makanya kalau kita nih sekarang di PHK gara-gara pabriknya ditutup, terus ngelur segala macam, mencak-mencak kepada orang yang boikot dan sebagainya. Aduh, cemen banget, tempe banget ininya. Enggak jauh banget kan? Jauh banget. Enggak ada apa-apanya tuh. Gak ada gitu apa-apa. Terus kita ngeluh dengan keadaan kita di sini. Malu kita ngelihat Gaza seperti itu bang. Iya. Iya bang ya. Ya Rabbi. Kita ngeluh hidup kita susah dan sebagainya. Aduh malu lah ngelihat anak-anak Gaza yang udah rumahnya hancur tapi mereka masih bisa senyum. Iya. Iya bang ya. Malu lah ngelihat kayak gitu kita tuh. Oh ya ngomong-ngomong Ustadz ini buku apa nih Ustadz yang dibawa sama Ustadz ini? Oh iya. Ini bisa jadi referensi ya. Referensi tentang ensiklopedia Palestina bergambar. Buku ini menjelaskan tentang Palestina dalam Al-Quran, Palestina dalam hadis, kemudian menjelaskan sejarah-sejarah Palestina. Siapa sih warga asli Palestina itu ada di sini. Ada di buku ini. Ada semua. di buku ini. Terus sampai Palestina dari mulai zaman Nabi Yakub gitu, kemudian sampai Nabi Musa, kemudian sampai Nabi Daud, kemudian sampai Nabi Isa. Nabi Isa kan di Palestina, iya kan? Terus sampai zaman Umar bin Khattab, sampai di zaman ketika dirampas Palestina dikuasai selama 100 tahun itu oleh Romawi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu ada di sini sampai runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Terus kemudian mulai masuklah orang-orang Yahudi di Palestina atas yang buka pintu orang Yahudi bisa masuk Palestina itu Inggris. Karena Inggris dulu kan dia pemenang Perang Dunia Pertama dan dia punya jatah tanah gitu lah ya di Palestina ini. Kemudian dia bukalah pintu untuk orang-orang Yahudi yang ada di negara-negara itu untuk ngumpul di situ. Hijrah deh tuh ke Palestina gitu Bang ya. Sampai peperangan setelah berdirinya negara Israel. Sampai lahirlah Intifadah, yaitu perlawanan dari anak-anak Palestina yang pakai batu Bang. Ngelawan tank baja pakai batu Bang. Kita nggak bayangin hatinya sekuat baja apa mentalnya itu. Betul kerikil itu ya. Batu, Yang kita sering nonton di YouTube tuh ada ya, lempar-lemparin itu ya.
Ini kita bisa dapetin di mana Ustadz buku ini? Banyak di toko buku banyak. Banyak ya, Iya, seperti banyak. kayak di apa? Banyak banget. Online juga mungkin ada ya. Banyak Itu ya. penulisnya Dr. Tariq Suwaidan. Asal dari Saudi. Saudi Dia dari ya? Saudi, ya. Oh ya berarti. Dia juga menulis tentang ensiklopedia Yahudi. Sama bukunya setebal ini juga. Dia ngejelasin juga Yahudi ini dari mana sih? Dari tadi kalau Yahudi ya kalau mau cerita banyak ya banyak, panjang sih ceritanya. Ini isi bukunya tadi itu kalau tentang yang ensiklopedia Yahudi itu dari asal usul Yahudi dari Bani Israel. Bani Israel itu adalah Nabi Yakub. Israel itu artinya hamba pilihan. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Gitu. Tapi Israel yang sekarang bukan merujuk kepada Nabi Yakub, Bang. Israel sekarang itu ya Zionis itu. Yang tadi dia punya misi ingin menguasai semua negara dunia. Gitu. Sumber daya semua dikuasai sama dia. Negara ada di genggamannya itu. Zionis itu jahat itu, Bang. Dan semua itu dituangkan dalam buku itu. Iya, dituangkan. Ensiklopedia tentang Yahudi tadi. Tentang Yahudi. Karya beliau ini. Iya. Termasuk di situ juga dijelasin tentang tokoh-tokoh Yahudi termasuk Einstein, Albert Einstein. Ada. Albert Einstein itu dia termasuk tokoh Yahudi yang nggak setuju dengan berdirinya negara Israel di Palestina. Jelasin di situ. Keren. Iya. Baik Ustadz. Iya, nah ini apa harapannya melalui apa tadi? Kita tadi? AMSA, kita mau buat apa ke depannya dan harapannya seperti apa? Iya Bang, AMSA ini ya belum lama sih. Oh iya, sebelumnya sebelum dijelasin dulu AMSA ini kemudian teman-teman menyepakati untuk mendaulat Ustadz Ramadan untuk menjadi nahkoda ya AMSA ini ya. Dan AMSA ini untuk kali pertama nih. Iya Bang. Iya di kota metro ya, artinya di beberapa provinsi belum ada. Harapannya AMSA ini tentu akan membesar gitu ya. Iya Bang. Dan Ustadz Ramadannya adalah lulusan Sudan gitu kan. Saya lupa tadi. Baik Ustadz, bisa disampaikan mungkin target dan harapannya ke depan melalui AMSA ini kita bisa gelar apa lagi gitu. Ya di AMSA itu kita semua isu-isu Palestina akan kita angkat, tidak hanya event besar tapi juga kita akan mengedukasi masyarakat tentang kepalestinaan melalui AMSA ini gitu. Karena kita juga perlu merawat relawan-relawan kemarin itu yang luar biasa kerjaannya bisa seperti itu. Saya juga gak kebayang kok semuanya bisa dimainin sama mereka gitu Bang ya. Betul. Mudah-mudahan itu juga bisa kita rawat semangat mereka untuk membela Palestina. Tentu merawat itu dengan memberikan pemahaman dulu Bang ya. Makanya kita punya tugas selanjutnya adalah mengedukasi mereka. Biar mereka bantu Palestina itu jangan hanya waktu temporal begini aja gitu. Tapi terus-terusan dan kedepannya ya AMSA insya Allah siap berkolaborasi dengan siapapun Bang. Untuk kemanusiaan, untuk Palestina, ataupun untuk ya event-event berikutnya gitu Bang ya. Insya Allah ini kita jadikan sebagai ya milik bersama gitu ya untuk kemaslahatan umat insya Allah Bang. Gitu. Ya. Merangkul siapa saja termasuk teman-teman non-muslim atau komunitas-komunitas lain yang punya ide kreatif. Kita nggak menghalangi lah ya. Iya Bang. Siapapun kita buka gitu ya. Iya. Siapapun kita buka. Pengen kita rangkul semuanya mudah-mudahan Bang. Kemarin juga kita rangkul komunitas seni, makanya tuh ada anak kecil yang di kasih di make up, kayak dia jadi korban korban kekejaman Yahudi, yang Israel gitu Bang ya. Itu kan dari kawan-kawan seni gitu Bang ya. Ada happening art gitu ya. Iya, happening art. Terus juga ada dari kawan-kawan yang fotografer gitu. Sehingga kita kemarin tuh buat pameran foto juga, pameran foto tentang Palestina dan ya semuanya lah pengen kita garap, pengen kita rangkul gitu Bang. Dan mudah-mudahan Bang ya, kalau kita ada waktu juga kita pengen ngerangkul kalangan artis juga Bang gitu, biar mudah-mudahan bisa datang kemari kalangan artis yang udah kerjasama dengan ini Bang, dengan KNRP, Komite Nasional Rakyat Palestina itu ada Dr. Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah Dahlan, ada juga Umi Pipik. Umi Pipik juga, itu juga ada Padi. Vokalis Padi. Iya. Siapa lagi ya?
ya itulah yang udah kita kerjasama dengan mereka. Saya berharap mudah-mudahan suatu saat nanti bisa mengundang mereka, beliau-beliau ini kemari gitu Bang ya. Biar kita segmennya lebih luas lagi gitu Bang. Betul. Terus terbangunnya sebuah ekosistem ya. Iya Bang. Artinya Palestina ini ada di hati gitu kan. Anak-anak muda yang mungkin, saya juga mewakili anak-anak muda katakanlah, yang mungkin menurut saya minim informasi tentang Palestina, kebenaran tentang Palestina segala macam. Nah mungkin dari AMSA sendiri kan mungkin mau merangkul semua yang kemudian nanti kita bisa kerja bareng-bareng lah, ya kan. Tadi Ustadz tadi udah sampaikan juga bahwasannya nggak cukup dengan satu gelaran, itu nggak cukup. Itu nih ini benar-benar kontinu terus menerus. Kita hidup bagian dari mereka, kita nggak jadi penonton. Betul Bang. Kalau kita diam aja, ya situasinya juga kamu mau bantu atau enggak bantu. Palestina itu akan seperti itu, bahkan lebih parah gitu. Jadi artinya ada kamu atau enggak ada kamu tuh ya enggak ya kita nggak boleh jadi penonton lah seperti itu ya. Kita harus jadi pemain di dalamnya gitu ya. Nah kalau semuanya melalui kanal YouTube ini Ustadz, ada kemudian donatur yang kemudian ingin menyalurkan donasinya. Itu kalau dari AMSA bisa ada platform channel rekening mungkin yang bisa disalurkan. Iya. Kebetulan saya kan di KNRP juga, di Komite Nasional Rakyat Palestina, dan saya menjadi ketua di Lampung ya. Ketua KNRP Lampung, Komite Nasional Rakyat Palestina. Mungkin nanti bisa dibuka lebih luasnya di channel atau di web ya, www.knrp.org. knrp.org. Terus di situ juga bisa kita lihat di Instagram KNRP Official, kemudian di YouTube-nya juga ada KNRP Official. Kita beralamat di Jalan Ragunan, dekat di belakang Kementerian Pertanian, itu. Dan kita juga bisa menyalurkan lewat KNRP ini gitu ya. Baik. Nanti bisa lewat rekening atas nama Komnas Rakyat Palestina. Nomornya Bank BSI, Bank Syariah Indonesia 7277 117. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang harapannya kita semua agar supaya kemudian khususnya di wilayah kota metro lah. Kalau saya terbangunlah sebuah ekosistem. Baik dari kalangan anak-anak. Betul Bang. Mahasiswa, anak muda sampai orang tua. Kita bareng-bareng membantu saudara kita yang ada di kewajiban itu Bang, jangan sampai ngelupain. Saya gini Bang, kemarin ada anak SD gini Bang ya. Ini waduh, saya menyentuh juga nih. Kenapa nggak mau jajan nak? Gitu. Ini gurunya yang cerita. Oke. Kenapa nggak mau jajan? Enggak lah, buat ditabung aja untuk saudara kita di Palestina. Masya Allah. Itu kan berarti udah kena Bang ya, anak kecil Bang ya. Seyogyanya seperti itu. Begitu. Seyogyanya seperti itu. Harusnya kita juga ngeluarin duit nih, mikir-mikir. Saya punya duit 50.000, masa saya makan sendiri? Harusnya 50.000 ini 25.000 bisa dimakan sendiri, 25.000-nya untuk Palestina. Ya enggak? Kan kita udah harus berpikir kayak gitu. Baru kena tuh edukasi kita Bang. Iya enggak Bang ya? Sama misalkan kita mau beli nih, ini produk Israel. Enggak deh, masih ada produk muslim yang lain. Nah itu baru kena tuh kayak gitu. Iya. Harusnya sampai ke sana kepedulian kita Bang. Ya tapi alhamdulillah saya udah tapi kan ini mubazir Ustadz ya kan. Saya ada beberapa produk yang memang sudah kadang terbeli. Tapi alhamdulillah kemarin belanja insya Allah udah gak ada lagi Ustadz. Itu bentuk dari bagian perjuangan kita juga untuk membela Palestina. Harapan kita masyarakat tadi terbangun ekosistem seperti itu bentuknya lah ya. Iya. Ekosistem kita harus berbentuk seperti itu. Nah gitu lah. Iya. Saya malah mengharapkan misalkan nih masjid-masjid nih. Masjid-masjid kita udah bagus-bagus ya Bang ya. Bagus-bagus. Terus infaknya juga udah berjalan setiap Jumat. Iya. Kita mengharapkan misalkan ini daripada infak yang nganggur kan di nggak dipakai gitu ya, infak jamaah nggak dipakai atau belum ada dipakai untuk kegiatan dan itu untuk pembangunan gitu. Ya udah infakin, apa susahnya sih diinfakin untuk kemaslahatan saudara kita di Palestina. Saya berpikir begitu.
Iya. Iya nggak Bang? Jadi, dari podcast ini kita berharap kita punya semangat yang sama. Iya Bang. Kita punya semangat yang sama. Saya juga sangat berharap itu. Bener Ustaz. Bang. Gitu. Teman-teman ojol juga kita gerakin Wah, kemarin Bang. semuanya keren. Teman-teman itu. ojol. Walaupun mereka kan kita kasih motivasi, kita nih walaupun setiap hari nyari kerja, nyari apa namanya, nyari uang gitu ya. Gitu. Mungkin Panas-panas gitu ya. panas-panas. Yang dibawa pulang tuh nggak seberapa, tapi sisihin lah sedikitnya sebagai nanti bukti sebagai saudara apa namanya di hadapan Allah itu kita sudah peduli dengan Palestina. Silakan infak mau 1.000, 2.000 gitu, 10.000 gitu. Kita motivasi kayak gitu Bang. Wah, ojol Ya aja bisa Allah. kesentuh ya nggak? Masa orang-orang masjid nggak bisa kesentuh dengan kayak gini ya nggak Bang? Baik Ustaz, jazakallah khairan katsir. Terima kasih atas waktunya Sama-sama, Bang. yang mau nyempetin waktu untuk bisa datang ke podcast ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngundang Ustadz lagi nih di sini, atau kita kedepannya juga mau buat gelaran yang katakanlah bisa lebih menyentuh kepada orang banyak ya Ustadz. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.